Selamat pagi Kak Asmida, selamat pagi adik-adik semua. Dan kita hari ini akan bersama-sama merayakan Natal kita, adik-adik Natal yang digabung kelas besar dan kelas tunas Kak Asmida. Dan tema kita pada tahun ini apa Kak Asmida? Yesus lahir, mari bersukacita. Apa Kak Asmida? Yesus lahir, mari bersukacita. Ya, adik-adik apa kabar? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik-baik sekali ya, bersukacita. Kita melaksanakan ibadahnya lewat daring masih sampai sekarang ya. Kita mau bersyukur karena telah lahir juru selamat untuk kita semua. Nah, adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik, selamat pagi Kak Asmida. Selamat pagi Kak Tunggul. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Andi Agus. Kak Agus kita panggil yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Pagi, Kemudian Kak. selamat pagi kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Ya kan Kak Asmida ya? Iya, dan selamat Natal juga. Ya, selamat untuk Natal. semuanya. Ya, dan mari kita bersukacita. Adik-adik, ada seorang teman kita, Gracia Angel, yang akan memuji dengan sebuah pujian yang sangat indah, Feliz Navidad. Dan adik-adik di rumah, di ruangan masing-masing, di depan gadgetnya, boleh berdiri dan boleh juga menari, boleh bertepuk tangan dan bernyanyi bersama Kak Grace ya, adik Grace anak kelas 5 adik-adik ya, sesama umurnya hampir sama dengan kalian. Mari kita sambut pujian Feliz Navidad oleh adik Grace, silakan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Terima kasih Gracia Angel untuk pujiannya yang sangat indah yang membuat kita semakin bersukacita di hari Natal ini. Ya adik-adik luar biasa ya, Feliz Navidad, Merry Christmas. Adik-adik kita akan melaksanakan ibadah kita adik-adik dengan sikap hormat. Kakak minta semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian bersama-sama yang dimana setelah pujian tersebut nanti akan ditutup. Adik-adik setelah pujian kita akan bersama-sama dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Kak Suci. Mari kita menaikkan pujian Hai Dunia Gembiralah. Mari adik-adik dengan sikap hormat. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Adik-adik tutup mata, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang baik, sangat baik, kami terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tiada habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan menolong kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah, merayakan Natal bersama-sama dengan rekan-rekan kami, dari kelas besar sampai kelas tunas dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami bersyukur meskipun kami merayakan Natal dari rumah kami masing-masing, tapi hati kami tetap bersuka cita karena kami tahu Tuhan Engkau yang kami rayakan hadir dalam hati kami, lahir di dalam hati kami untuk membuat kami terus bersuka cita dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk Allah yang peduli kepada kami, yang tahu bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri sehingga Engkau mau lahir dalam diri Tuhan Yesus yang kami peringati kelahirannya hari ini. Dan kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru, kami juga bersyukur untuk cinta Tuhan yang lebih daripada setiap permasalahan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami merayakan Natal. Tuhan menolong setiap kami. Untuk setiap adik-adik yang sudah bergabung dalam Zoom ini, kami bersyukur. Biarlah Tuhan, sungguh Natal ini menjadi Natal yang bukan hanya menyenangkan hati kami bersuka cita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Hati kami menjadi hadiah yang indah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik kami, dimanapun mereka berada yang tidak bisa join Zoom bersama kami. Satu hal yang kami tahu, Tuhan menolong mereka semua dimanapun mereka berada. Seperti Tuhan menolong kami. Untuk yang mungkin sedang dalam kondisi yang tidak enak badan atau sesuatu, Tuhan yang menolong sehingga pada saatnya boleh bersama-sama kami beribadah kembali. Kami berdoa untuk Kak Agus yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong sehingga melalui Kak Agus kami boleh diingatkan cinta Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa untuk jaringan internet yang kami pakai. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami gunakan sehingga semuanya Tuhan menjadi sarana. Mempertemukan kami dengan Tuhan secara pribadi, mempertemukan kami dengan teman-teman kami dan guru-guru kami. Kami berdoa untuk Kak Tunggu dan Kak Asmida yang memimpin kami pujian. Biarlah pujian naik kepadamu Tuhan. Dari rumah kami masing-masing menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan kami, tapi terlebih menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan jam ke depan ibadah kami dalam tangan Tuhan yang sangat baik, yang kami tahu akan menolong kami dan mencintai kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Suci. Terima kasih. Terima kasih Kak Suci untuk doanya. Gimana Kak Asmida? Terima kasih Kak Suci. Adik-adik silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya, adik-adik kita berhimpun di ruang Zoom ini untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Andi Agus setelah kita menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir
dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Halo adik-adik, Sekolah Minggu GKI Gunung Sahari, GKI Gunsa. Apa kabar semuanya? Kak Agus mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Dan hari ini kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dulu untuk berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa, adik-adik semua. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh merayakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui peristiwa Natal ini kami boleh menghayati kembali tentang cinta Tuhan. Dan kemudian kami juga dibarui untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan, sebentar kami akan membaca bagian dari firman Tuhan. Tuhan beri pertolongan Roh Kudus dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga boleh bekerja untuk memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan, yang kemudian kami boleh menjadi terang bagi kehidupan ini. Mari Tuhan berfirman, karena kami siap untuk mendengar, dan kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik, Kak Agus mau mengajak kita membaca dari firman Tuhan ya. Dari Yohanes nih, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, tapi nggak semua kita baca hari ini. Kak Agus mau mengajak kita fokus pada ayat pertama dan kemudian kita akan melihat di ayatnya yang ke-14 ya. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 kita akan baca ya. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Waduh ya, sekali lagi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, ya. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Natal ya, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ya, dan peristiwa ini terus kita rayakan di dalam peristiwa yang namanya Natal. Nah, adik-adik ya, hari-hari menjelang Natal tahun ini di tengah pandemi, Kak Agus sering mendapatkan kiriman postingan ya, selamat Natal, lalu kadonya, kue-kue Natalnya, pokoknya semuanya virtual dikirim gitu ya. Lalu saya ketika dapat kiriman foto-foto itu, lalu saya bilang, kok nggak ada yang aslinya gitu ya. Nah, ketika Kak Agus bilang kok nggak ada yang aslinya,
Lalu ada satu kerabat mengirimkan WA-nya begini ya. Ya, katanya begini dia bilang ya. Ya, terima aja ya. Natal tahun ini harus dirayakan tanpa holiday, tanpa shopping-shopping, dan tanpa kado-kado, katanya. Natal di tengah pandemi mengharuskan kita merayakannya dalam kesederhanaan, keprihatinan, dan kesuraman dunia, katanya begitu ya adik-adik ya. Waduh, Kak Agus bilang, waduh gimana nih Natal, kayaknya gak seru. Tapi adik-adik, kalau kita mau memahami peristiwa Natal, memang peristiwa Natal itu tidak terjadi dalam sebuah acara yang mewah, dalam pesta-pesta yang luar biasa, ya. Justru pada waktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, kira-kira Yesus lahir dalam kesederhanaan, dalam keprihatinan dunia, ya, dalam kesuraman dunia, ya. Semuanya terjadi di tengah situasi yang memang membawa kita untuk belajar prihatin dalam situasi dunia yang sedang kita jalani ini. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita berpikir, aduh ya, di tengah pandemi, Natal kita nggak seru ya. Natal kita kok harus begini. Tapi memang itu yang terjadi. Dan sukacita Natal itu kemudian hadir di tengah situasi yang tadi Kak Agus katakan prihatin, suram, ya. Bahkan di tengah pandemi pun sukacita Natal mestinya terjadi, ya. Nah, adik-adik, Kak Agus mau cerita nih tentang satu anak nih ya. Satu anak namanya sebut saja si Philips nih ya. Nah, adik-adik lihat nih, si Philips lagi bete ya. Nih mukanya begini ya. Nah, supaya Kak Agus mirip kayak si Philips, Kak Agus mau coba rubah mukanya jadi anak kecil juga deh. Begitu ya. Oh, ini bapak-bapak nih salah nih, harus anak kecil nih. Nah, gini ya. Nah, adik-adik, Kak Agus mau cerita tentang seorang anak yang namanya Philip ya. Tiba-tiba dia bete, dia marah-marah, dia cemberut seperti ini mukanya. Ya. Kenapa dia cemberut? Karena di hari Natal ini mamanya menurut dia sangat mengganggu sekali. Ya, mamanya sering panggil-panggil dan sering nyuruh-nyuruh. Ya, jadi dia bete gini mukanya. Ya. Satu kali mamanya bilang, "Philip, ya, kesini dong." Aku lagi. Kenapa sih? Nggak adik aku aja. Dia datang ke mamanya dengan cemberut dan mamanya bilang, "Philip, tolong bantu mama dong. Mama sedang memasak untuk acara Natal nih. Nanti keluarga pada datang. Sekarang kamu tolong ke warung, beli garam 1 bungkus dan telur 10 butir." Kenapa sih mesti aku, mah? Kenapa sih nggak adik aku aja? Ya, si Philip bilang begitu. Lalu mamanya bilang gini, "Philip, ya, adik kamu kan baru 3 bulan. Gimana caranya suruh ke warung? Ayo kamu yang suruh ke warung. Gimana sih kamu ini? Disuruh aja banyak protesnya." Dan akhirnya adik-adik, si Philip dengan terpaksa ke warung. Sampai warung, dia bilang ke Pak Joko, "Pak Joko, aku disuruh mama." Disuruh apa? Ya beli sesuatu. Dia beli apa kata Pak Joko? Apa ya tadi? Aku lupa, aku nggak perhatiin. Ya Pak Joko bilang, ke warung disuruh beli, nggak tahu. Sampai akhirnya Pak Jokonya mesti telepon. Ya, lalu mamanya bilang, "Itu Pak, saya suruh beli 1 garam sama telur 10 bungkus. Telur 10 bungkus, 10 butir." Ya, akhirnya bawa, dia bulak, dia duduk. "Udah Yami, jangan suruh-suruh aku lagi. Aku sekarang mau main game," kata si Philip ya. Tapi karena mamanya sibuk, nggak ada pembantu, mamanya panggil lagi, "Philip." Si Philipnya, "Apa lagi sih ini?" Gitu ya. Dia kesel gitu ya. Lalu dia datang. "Apa lagi sih, Ma?" "Philip," kata mamanya, "itu lihat, adik kamu bangun nangis." "Aduh," si Philip ya, "biarin aja, Ma." "Aduh, mama lagi tanggung. Tolong dong, tolong." Dia ke kamar. Sampai di kamar dia teriak, "Mami, ini diapain?" Aduh, mamanya bilang, "Ya ditepuk-tepuk." "Apanya?" "Aduh, pantatnya," kata mamanya ya. Ditepuk-tepuknya keras adik-adik. Malah jadi nangis adik-adiknya. "Aduh Philip," kata mamanya, "itu diapain?" "Ya aku tepuk-tepuk sama keras gini, tapi dia nggak mau berhenti." "Aduh Philip," katanya, "sini." Mamanya bikinin susu adik-adiknya. Lalu kemudian kasih ke Philip. Nih, sampai di kamar, bawa susu, si Philip masih teriak, "Mami!" Kata mamanya, "Apa sih Philip?"
ini diapain susunya? Aduh Philip, dimasukkan ke mulut adik kamu. Oh iya. Jadi begitu adiknya dimasukin ke mulut adiknya, tiba-tiba dia berhenti. Adiknya nggak nangis. Wah, Philip kaget. Kok bisa berhenti ya? Dia cabut lagi adik-adik. Adiknya yang bunyi, pasang lagi. Cabut lagi, pasang lagi. Seru ya, dia cabut pasang. Lalu mamanya di dapur, Philip, iya mah, jangan dipakai main. Gitu ya. Nggak berapa lama, adiknya tidur. Ya, begitu adiknya tidur, dia datang ke mamanya. Mah, tugas selesai. Bagus, kata mamanya. Nih, tolong buatkan susu satu lagi. Hah, mamanya kaget. Buat susu satu lagi? Buat siapa? Buat mama, biar tidur. Jangan mengganggu aku terus. Dia bilang ya. Waduh adik-adik. Waktu dia mau duduk, mamanya ingat. Aduh, kata mamanya. Tanamanku belum disiram nih. Jangan-jangan nanti pada mati. Aku minta tolong Philip. Kedengeran sama Philip. Entah lagi ini mama aku mau nyuruh aku nyiram tanaman nih. Ini harus dihentikan, kata Philip ya. Lalu dia ambil kertas adik-adik, dia ambil selembar kertas, lalu kemudian dia tulis-tulis di situ, ya. Apa yang dia tulis? Nih adik-adik. Lalu dia datang ke mamanya dan dia bawa tulisan itu. Dia bilang gini, nih adik-adik ya. Adik begitu baca, maminya kaget adik-adik ya. Hah? Gitu ya. Karena si Philip tulis ini. Tuh mami, untuk belanja ke warung itu nggak gratis, itu 50.000. Untuk jaga adik itu 50.000. Untuk nanti kalau mami nyuruh aku nyiram tanaman 50.000. Lalu si Philip antisipasi nih. Untuk bersihin rumah 50.000. Jadi hutang mama itu 200.000. Ya, mama inget tuh. Mama nyuruh aku dari umur 6 tahun sampai umur 11 tahun sekarang. Jadi hitung aja sendiri hutang mama berapa. Kata si Philip ya. Dia ada senyum-senyum, terus dia duduk. Sekarang pasti mama nggak akan suruh-suruh aku lagi. Dia pasti mikir, kalau nyuruh-nyuruh aku, pasti uangnya habis. Ya, kayak yang senang adik-adiknya. Dan mamanya masih kaget. Kok Philip begini? Terus Philip ngelirik-lirik. Ini mami pasti ngeluarin cek nih. Dia pasti ketulis. Soalnya utangnya kalau dikaliin, udah ratusan juta, kata si Philip. Waduh, adik-adik. Ya, si Philip berencana seperti itu. Mamanya kaget dan mamanya kemudian balikin kertasnya. Lalu mamanya juga tulis-tulis sesuatu. Si Philip bingung. Kok malah tulis-tulis sesuatu? Kenapa nggak ngeluarin cek ya? Minimal kan nulis cek. Ratusan juta tanda tangan. Aku kan dapat uang banyak. Kok malah tulis-tulis sih? Wah, adik-adik tahu nggak? Mamanya setelah masak itu duduk di sebelah Philip. Dan kemudian mamanya kasih apa yang mamanya tulis. Tahu nggak adik-adik apa yang ditulis? Yang ditulis bikin kaget adik-adik. Si Philip terkejut karena isinya tuh seperti ini adik-adik. Nih. To Philips. Waduh. Mamanya tulis untuk mengandung selama 9 bulan di perut mama itu gratis. Untuk biaya rumah sakit bersalin itu gratis. Untuk biaya kamu dari 0 sampai 11 tahun ada di perut, ada di rumah ini diurus oleh mama dengan makanan dan sebagainya itu gratis. Untuk biaya mainan dan lain-lainnya itu gratis. Untuk biaya dokter ketika kamu sakit dan harus minum obat dan pernah dirawat dan mami menghabiskan puluhan juta itu gratis. Untuk biaya sekolah kamu dari sekarang, jajan, seragam, buku yang mahal itu gratis. Jadi kalau mami nggak tahu, lupa kata mami. Apalagi yang mesti mami tulis. Tapi apapun yang sudah pernah mami kasih buat kamu, kalau mau ditotal, kata maminya, hutang kamu ke mami itu gratis. Waduh, adik-adik, si Philip kaget. Hah, kok gratis semua ya? Kalau aku tadi gimana sih? Aku kan ini semua, ya. 50.000, 50.000, 50.000. Kok mami kasih aku gratis? Nah, adik-adik kemudian Philip tanya, Mami, kenapa sih mami kasih aku ini semua gratis?
Adik-adik, kalau adik-adik jadi Philips, ya. Kalau adik-adik tanya ke mami, adik-adik, orang tua, papi juga boleh, kira-kira jawabannya apa ya? Kenapa mereka semua kasih ke kita gratis? Kak Agus belum nemuin nih orang tua yang misalnya ya, siapa nih ya, di sini ada namanya Clement nih. Si Clement udah sampai kelas 5B nih, tiba-tiba mamanya bilang, Clement, kamu udah ngabisin uang mama 1M nih. Tolong ya, nanti kalau kamu udah tolong ganti ya. Mungkin kira-kira biaya hidup kamu mami keluarin itu 2M. Tolong ya. Kira-kira ada yang begitu nggak orang tua kita? No, nggak ada. Maka itu pertanyaan Philip, Mami, kenapa Mami kasih semuanya gratis buat aku? Nah, adik-adik kira-kira kenapa kasih gratis? Ada yang mau jawab? Kenapa kasih gratis buat kita? Boleh buka audionya? Kalau yang mau jawab, kira-kira apa yang membuat orang tua kita membelikan semua itu gratis buat kita? Karena dia sayang sama kita. Yes. Karena itu tanggung jawab orang tua kita dari Tuhan. Yes. Ya. Cinta, sayang, love. Dia tahu ada tanggung jawab dari Tuhan untuk merawat kalian. Wow, ya. Adik-adik keren ya. Nggak ada orang tua yang kayak tadi Kak Agus cerita ya. Harus kenapa? Ya karena saya udah habisin biaya. Nggak ada, semuanya karena cinta, karena sayang. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Natal. Peristiwa Natal itu bukan sekedar peristiwa yang wah, kita merayakannya dengan kado, dengan segala macam yang kita punya, adik-adik. Ya, harus meriah gitu ya. No. Peristiwa Natal berbicara tentang peristiwa cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Tadi Kak Agus katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Lalu kemudian firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Tuhan Allah itu kemudian datang ke dalam dunia dalam sebuah peristiwa yang kalau Kak Agus bayangkan tidak bisa difikirkan, kok dia mau menjadi manusia, ya. Lalu kemudian dia berkarya bagi kita, menebus dosa kita, ya. Seharusnya kita yang menerima hukuman atas dosa, tapi Tuhan melakukannya untuk kita. Mudah nggak sih Tuhan melakukan ini? Kalau Kak Agus jadi Tuhan, no, Kak Agus nggak mau. Kamu ini cuma ciptaan Kak Agus, ya. Maka kamu kalau dosa Kak Agus akan hukum. Tapi Tuhan justru sayang sama kita, ya. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan nih, ya, Tuhan sayang. Bahkan nggak cuma itu, Tuhan peluk, Tuhan senang kalau kamu mau bertobat. Maka itulah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan begitu mencintai kita loh, ya. Dan itu semuanya gratis, ya. Dengan darah yang mahal, dengan pengorbanannya, ya. Allah mau menjadi manusia, Allah mau belajar memahami juga tentang apa yang kamu rasakan ketika kamu sedih, ketika kamu merasa aduh di tengah pandemi kok saya nggak bisa apa-apa. Tuhan merasakan juga, Tuhan hadir bersama-sama kita. Dan Tuhan memberikan sukacitanya, kemuliaannya buat kita. Ya, maka itu adik-adik, nggak ada alasan kita nggak bersukacita. Ya, meskipun di tengah pandemi ini adik-adik, ya, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu baik buat kita. Ya, jadi jangan ya terima saja. Enggak. Memang Natal itu memang lahir di tengah segala kesuraman dunia yang kita jalani. Tapi di tengah kesuraman dunia itu, justru Allah hadir buat kita. Nih adik-adik, Kak Agus punya sebuah refleksi yang cukup bagus. Dia bilang gini, Natal bukanlah pohon Natal terang. Walaupun terangnya memang mengingatkan kita pada terang kemuliaan Kristus.
Natal bukan bicara soal bingkisan kado, walaupun bingkisan itu mengingatkan kita pada sebuah kado yang istimewa yang Allah berikan buat kita, yaitu kelahirannya, ya, sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Natal juga bukan sekedar hari libur, holiday, kita nggak bisa liburan nih karena pandemi. Walaupun sebenarnya kelahirannya itu memang sebuah hari yang kudus. Jadi bukan holiday liburan, holiday Natal itu. Hari yang kudus di mana Kristus lahir. Ya. Natal juga bukan sekedar setumpuk kartu dengan pesan-pesan retoris, selamat Natal ya, selamat bersukacita ya. Ya. Walaupun ia mengingatkan kita pada pesan keselamatan. Ya. Nah, adik-adik, ya, mari saudara, kita beritakan tentang Allah yang kita percaya selama ini. Adik-adik mesti percaya nih, bahwa Natal itu kita percaya kepada Allah yang sungguh dekat dengan kita. Allah tuh nggak jauh. Allah tuh sekarang hadir bersama-sama kita, bahkan menjadi sama dengan kita. Ya. Yuk adik-adik, kita bilang bahwa saya percaya nih sekarang kepada Allah yang dalam kasih-Nya memberikan jalan keluar dari penjara dosa yang menimpa kita. Maka kita mesti bersukacita nih sekarang. Kita yang mau berusaha membebaskan diri dari dosa nggak bisa, tapi Allah memberikan keselamatan itu buat kita. Ya, yuk adik-adik, kita juga boleh percaya kepada Allah yang rela berkorban untuk manusia yang dikasihinya. Yuk adik-adik juga belajar percaya bahwa kita punya Allah yang hanya memberikan kepastian dan kemudian membuktikannya dengan jalan lahir sebagai manusia. Dan alasannya apa adik-adik? Gak ada alasan lain selain yang tadi Kak Agus bilang. Karena Dia mencintai kita, karena Dia mengasihi kita, Dia mengasihi adik-adik, ya. Meskipun adik-adik kadang-kadang meninggalkan Dia, kadang-kadang gak bersungguh-sungguh untuk berdoa, gak sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Nya, tapi Tuhan sayang, ya. Dan ketika adik-adik kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu mau merangkul kita, ya. Kalau papi mami sayang, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Maka itu Dia berikan juga papi mami yang baik, yang bertanggung jawab seperti adik-adik tadi bilang. Ya, maka itu adik-adik, Yesus sudah lahir dan mari kita beritakan kasih-Nya. Mari kita beritakan bahwa melalui Tuhan Yesus saya mendapatkan anugerah yang luar biasa dan itu semua free, gratis, ya. Gak ada yang harus dibayar. Tetapi yang penting adalah ketika Tuhan bilang, nih kalau adik-adik baca ya, di ayatnya yang di ayatnya ke-12 nih ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kalau adik-adik percaya, ada lagi yang keren hari ini, yang membuat kita bersukacita. Kita jadi anak-anak Tuhan sekarang. Ya, senang ya jadi anak-anak Tuhan ya. Nggak usah berusaha gimana, tapi Tuhan sayang, lalu kemudian kita dijadikan anaknya. Nah, kalau anak-anak Tuhan, berarti hidupnya pasti akan berbeda. Ya, maka itu banyak nih teman-teman yang hidupnya belum mengenal Tuhan. Maka adik-adik sekarang tugasnya adalah membagikan terang itu, membagikan sukacita itu buat teman-teman yang hadir di dalam kehidupan adik-adik. Bisa nggak ya? Susah sih memang, tapi jangan takut. Tuhan yang dikatakan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita itu, akan selalu menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah, lebih keren lagi nih adik-adik ya. Nah adik-adik, yuk. Kalau begitu, mari kita lipat tangan kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau lahir ke dalam dunia, Engkau menjadi sama, Engkau merasakan juga apa yang kami rasakan, dan kemudian menuntun kami untuk melihat sukacita, damai sejahtera, memberi terang di tengah kegelapan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk boleh menyatakan diri kepada kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh di sana, tetapi Tuhan yang dekat, bahkan yang diam, tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk menjadi Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bahkan di situasi pandemi, di situasi sulit, segala sesuatu yang kami rasakan dengan beban yang berat, tetapi Engkau sekali lagi menyertai kami, memberikan sukacita itu membuat kami takjub, tergetar, terpesona
dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami. Kami mau hari ini menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau belajar mengasihi. Kami mau menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan. Tolong kami Tuhan. Ada banyak yang mempengaruhi kehidupan kami. Itu tidak mudah, tapi kami mau bertekun sebagai anak-anak Allah. Dan Tuhan kiranya menolong melalui tuntunan Roh Kudus bagi kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami hari ini boleh bersuka cita di tengah pandemi, di tengah perayaan seperti ini. Kami bersyukur untuk papi mami yang mencintai kami. Kami bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang juga terus memperhatikan kami di tengah pandemi ini. Beri mereka terus kesehatan, beri mereka terus kekuatan. Terlebih biarlah Tuhan juga boleh memakai kami yang masih kecil ini untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang boleh membagikan terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan acara ini dalam sukacita Natal, dalam sukacita pemaknaan Natal yang boleh kami hayati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk menjadi Tuhan yang baik bagi kami, yang mengasihi kami. Dan kami berdoa ini Tuhan, menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saya serahkan ke kakak. For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the holy from our words, over and around the skies, over and around the skies, our Lord to this is joyful hymn of praise. For the beauty of the earth, of the day and of the night, you and sun and moon and stars of light, sun and moon and stars of light, are all to these are joyful hymns, our joyful praise. For the joy of human life, brother, sister, parent, child, brother, sister, parent, child, friends of love, friends of these are joyful hymns of praise. For each perfect gift of life, to our praise justly given, praises young, praises old, for suffered and back from Ya, luar biasa adik-adik ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan baru saja kita juga mendengarkan pujian yang sangat indah yang dibawakan oleh adik-adik kelas juga dari SDK 3 Penabur
for the beauty of the earth. Indah sekali kata-katanya adik-adik. Ayo adik-adik yang punya talenta menyanyi atau bermain musik, boleh siapa tahu terus tahun depan adik-adik bisa juga memakai talenta dan karunia yang diberikan Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Begitulah Kak Smida ya. Ya. Sekarang Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita memberikan persembahan terbaik kita karena Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kita. Caranya bagaimana adik-adik? Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, kemudian memasukkan ke kotak yang sudah adik-adik persiapkan atau ada selama ini di rumah adik-adik. Setelah kita ada ibadah online, ibadah onsite atau di gedung gereja, adik-adik dapat menyerahkan persembahan adik-adik ke kakak kelas masing-masing. Atau adik-adik bisa meminta tolong papa, mama, atau anggota keluarga lainnya untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening di bawah ini. ya, bisa. Nah, adik-adik, kita akan menyambutnya, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan dipimpin oleh Karen Leora Susanto, anak sekolah minggu kelas 5B jam 8 pagi, yang akan memimpin kita untuk doa persembahan. Silakan adik Karen memimpin kita ke dalam doa persembahan. Syukur kami, Bisa di persembahan syukur Ya. kami, kiranya persembahan syukur ini dapat dipakai untuk menolong dan membantu sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita merayakan Natal ya dengan sukacita, dengan tema kita Yesus lahir, mari bersukacita. Nah, tugas kita adik-adik adalah memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia dan kita menceritakan tentang sukacita Natal kepada semua. Ya, betul Kak Asmida ya? Ya, mari adik-adik kita beritakan kebaikan kasih Tuhan Ya. kepada sesama kita, Ya. kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Mari kita naikkan pujian Hai Hai siarkan di gunung. Dan di akhir pujian ini kami minta tolong Kak Andi Agus untuk pimpin doa tutup dan doa berkat. Ya, mari adik-adik kita naikkan Pujian ini. pujian Hai siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan sama-sama memohon berkat dari Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kembali ke hadapan-Mu, ya Allah yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang berkarya di dalam kehidupan kami, yang hari ini kami rayakan cinta kasih-Nya melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah Tuhan melalui perayaan Natal di tengah pandemi ini, dalam situasi yang mungkin secara manusia kami merasa tidak ideal, tetapi kami tahu cinta kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan itulah yang membuat kami mampu bersuka cita bahkan di tengah segala situasi yang membuat kami kadang-kadang resah dan takut. Terima kasih ya Tuhan,
untuk terus boleh menjadi Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan setelah perayaan Natal ini Tuhan, biarlah kami boleh melihat bahwa kami ini sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang harus memberitakan tentang cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami dalam perjumpaan kami dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami memohon hari ini berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kami semua dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berdampak di dalam kehidupan. Terima kasih, dan kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Kak Andi Terima Agus. kasih Kak Andi Agus. Ya, Ya. adik-adik jangan meninggalkan ruang Zoom dulu ya. Jangan. Kita akan foto bersama. Foto bersama adik-adik ya. Nah adik-adik kita kan ada berapa banyak ya, dan nanti sesi-sesi fotonya akan dipimpin oleh Kak Thomas. Nah adik-adik jangan kemana-mana, dan kakak minta boleh ke open cam, semuanya open cam, coba dicek kakak-kakak apakah mereka semua sudah buka camnya sehingga terlihat wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, Dan yang cantik-cantik. manis-manis ya, dan penuh sukacita ya. Tuh Kak Agus juga seru tuh wajahnya. Kak Agus jangan kemana-mana dulu. Kak Agus boleh begitu tuh ya. Keren sekali adik-adik ya, luar biasa. Semangat sukacita ya. Yesus lahir, mari kita bersukacita. Mari bersukacita selalu. Adik-adik lagi disusun ya, tolong open cam, mau berfoto. Sambil nanti kita berfoto, kakak berdua, Kak Sina dan Kak Semua akan memuji Tuhan dengan wish you Merry Christmas. Adik-adik yang sudah selesai berfoto boleh ikutan juga ya. Ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sudah selesai Kak? Belum, masih banyak ya. Nyanyi lagi adik-adik ya. Ya masih berfoto. Masih? Adik-adik. Udah kelar Kak? Belum, masih berapa banyak kakak? Adik-adik jangan pergi dulu ya, kita masih berfoto adik-adik ya, dan merayakan hari Natal. Yesus lahir, mari bersukacita. Kita akan memujikannya lagi. Kak, boleh musiknya Kak Cinde? Ya, kita menyanyi lagi ya adik-adiknya bersama-sama. We wish you a Merry Christmas, very very merry. Sangat senang, bersukacita. Ya adik-adik. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Ada kacamatanya Kak Agus menyala-nyala. Senang sekali. Oh, nyanyi lagi. Terus nyanyi. Udah kelar fotonya Kakak? Belum. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan lagi.
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Good tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Sudah selesai fotonya? Belum. Ayo, puji Tuhan lagi. Masih belum semua. Ayo kita nyanyi lagi. Adik-adik semuanya. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And you and your Udah kelar? king. We wish Apakah you sudah selesai, Kak a Merry Thomas? Christmas and a Happy Sudah, Kak. New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Wah, adik-adik seru ya. Nah, sekarang adik-adik sudah boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Semua udah berfoto kan ya Kak ya? Ya, kalau gitu adik-adik boleh kita berjumpa lagi dalam kebaktian ibadah minggu depan ya adik-adik ya. Kembali kita beribadah. Nah, gimana? Selamat Natal adik-adik Adik semua. ya, dan selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. We wish you Selamat Natal semuanya.